FYC bikin lebih bagus daripada Vans. Halo guys, Dimas di sini dan sesuai request, udah lama kita nggak bahas FYC dan kali ini ada artikel menarik ketika FYC bikin hybrid-hybridan kayak gini. Dimana sekarang banyak banget produsen vulkanisir dalam atau luar negeri itu mulai berlomba-lomba bikin hybrid kayak Vans aja misalnya bikin Lovers, tapi sorry itu saya itu jadinya kayak Lovers murahan ya, bener-bener bukan kayak Vans banget. Nggak kelihatan mahal, justru jatuhnya sama kayak sepatu-sepatu murahan yang biasa kita beli di harga 500 atau 300 ribu bahkan untuk kelas-kelas Lovers ya. Dan sedangkan FYC ini sepatu murah ya iyalah ya, dan dia memang kelihatan sesuai sama harganya, tapi eksekusinya dia di upper itu menurut gue jauh lebih manis dan terkesan sedikit lebih mahal daripada eksekusi hybrid-hybridnya Vans. Ini nama artikelnya apa ya? Gue lupa. Kaget. Ternyata namanya Paradis. Ini nanti bentar lagi ada benteng, terus ada Titan mau nginjek-injek rambling ya. Gokil. Ya, sebelum kita diinjek-injek, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia FYC Paradis Brown. Sebelum gue bahas sepatunya, baru kali ini gue kok agak berkaca-kaca gitu ya, karena gue inget seseorang bernama Erwin, Komandan Erwin gitu kan ya. Ya, anyway nggak apa-apa, gue nggak jadi sedih karena lihat upper ini tuh bagus banget. Kalian lihat ke sini dan sekarang kalian nggak bisa lihat loh. Ini maksudnya adalah bekas gue ngedremel ya. Jadi kalau kalian sudah ngikutin kita dari lama, beberapa sweat yang bagus itu ketika di dremel ada sih coaknya gitu ya, ada sih damage-nya, tapi cuman sedikit. Dan biasanya kalau di buff atau digosok, terutama pakai sikat khusus sweat, itu biasanya hilang. Mana bekasnya? Nggak ada. Kita dremel 10 detik, ada visible bekasnya, kalian bisa lihat di visualnya, tapi di sini kagak ada, hilang, alias ini adalah menurut rata-rata pengetesan kita standar suede yang bagus. Keprok dulu dong buat FYC. Memang cakep banget ya. Jadi selain tadi eksekusi desain yang cakep, ini material yang dipilih juga bagus ya. Dan gue lupa ngomong kalau ini tuh kombinasi antara upper yang derby ya, ala-ala derby, dengan di sininya ada ala-ala moccasin. Dan ternyata moccassinnya itu juga tuh ya sebenarnya ini bukan true moccasin sih, tapi moccasin style ya. Wah, ini FYC niat sekali loh bikin sampai seginian, tapi eksekusinya tetap rapi dan berhasil. Shape-nya nggak jadi aneh ya. Kita udah coba bakar juga suede uppernya ini asli. Nah, yang nggak asli itu di mana? Di bagian lining dalam. Secara pengetesan ya kita bakar ya sebentar aja udah meleleh nih, namanya juga sintetis, dan kita dremel sangat nggak tahan lama ya, jadi langsung habis. Sayang banget, padahal upper itu udah bagus banget. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kalau kita lihat juga mungkin kalau tadi uppernya itu skala 5 dari 5 untuk rata-rata kita, nah sekarang untuk liningnya itu skala 1 dari 5 gitu ya, karena memang jebolnya secepat itu guys. Tapi memang ada kelebihannya, yaitu setidak-tidaknya ini lining yang enak buat dipakai ya. Dan untuk overall ratingnya kita kasih 6 dari 10 untuk bagian upper kayak gini. Sayang banget ya kalau ini liningnya kulit asli dan bagus aja. Ini bagus dan enak banget loh. Ya nggak apa-apa, karena ada satu lagi nih yang enak, yaitu insole-nya. Dimana kalau kita ngomongin midsole di vulkanisir kan hampir nggak ada midsole ya, adanya insole kayak gini. Ini adalah memory foam. Lapisan atasnya dikasih latex. Latexnya juga kayak kalian suka ketemu di brand-brand boots atau leather shoes. Jadi ini latexnya bagus, tebal, enak, nyaman. Dan ini yang membuat si feel sepatunya itu nyaman, tapi nggak lebay, nggak terlalu empuk. Dia ada di tengah-tengah aja. Dan ini kalau kita cek durometernya, kita dapat angka 11,5 HA ya beberapa kali pengetesan. Gokil juga. Nah, kita lihat lagi outsole-nya. Jadi outsole ini tuh lumayan tebal ya. Kalau gue lihat tebelnya itu 6,6 mm ya, pantas aja berat ya, namanya juga rubber gitu kan si ininya. Rubber itu kan udah pasti berat, dan kemudian kita dremel selama 30 detik, coba tebak dapat hasilnya berapa? Sisanya 5,3 mm dan alias selisih 1,3 mm aja, yang buat benchmarking pengetesan kita rata-rata dia ada di 8 dari 10 ya. Artinya sudah bagus banget kekuatannya, terutama untuk ke gesekan-gesekan gitu ya. Kalau dibawa naik motor dan kebutuhan sehari-hari, dia tuh lumayan tahan loh. Nah, untuk rata-rata material kita bisa berikan rating 7 dari 10.
bagaimana dengan konstruksinya nih, bakal lepas nggak ya? Secara jujur, gue mau apresiasi dulu tentang yang tadi itu, yang pembuatan dari segi ininya nih. Nah, moccasin stylenya dia berhasil eksekusi dengan bagus, jahitannya cukup rapat dan sangat rapi sekali. Keprok lagi buat FIC ya. Terus kemudian untuk foxing vulkanisirnya sebenarnya terbilang bagus ya. Cuman memang spesimennya ini begitu udah gue potong, bagian sininya agak ngebuka sedikit. Nah, gue belum tahu apakah dia akan kebuka dalam jangka panjang atau enggak. Soalnya dari pengamatan gue sih ini sudah berhasil menyatu dengan baik ya. Terutama kalau bagian samping-sampingnya sih. Kalau kalian ada masukan yang udah lebih lama daripada gue ngetesnya, karena ini baru sekitar semingguan. Jadi ya gue rasa wajar juga sih kalau belum ada masalah atau kebuka apa-apa. Tuh, beginian juga masih kuat. Ya, jadi so far gue sih berani memberikan rating 7,5 dengan berbagai pertimbangan selain tadi kekuatannya ya. Gue juga melihat dia itu rapi banget dia bikin vulkanisir. Ya, keprok lagi dong buat FIC ya. Rapi dan kuat juga dengan 7,5 untuk konstruksinya pede lah ya. Nah, kita lanjut ke kenyamanan. Karena jujur aja, mau gimana pun dikata, ini adalah sepatu vulkanisir. Nyamannya gitu-gitu aja, nggak akan jadi super nyaman atau ya nyaman ekstrim kayak gimana. Tapi yang jelas dengan kayak begini bisa sedikit diimprove kayak yang dilakukan sama FYC ini. Contohnya dari mana? Dari fitting dan kenyamanan dari material atau tambahan-tambahan insole di dalamnya. Yuk kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi satu hal yang gue notice pertama adalah FYC ini tuh berat. Tapi beratnya itu di bawah. Jadi biasanya kan ada sepatu-sepatu yang beratnya tuh overall sepatunya berat gitu ya. Ada yang ringan di solnya tapi uppernya agak berat. Dan ini adalah tipe yang di solnya tuh berat banget, di uppernya kerasa banget ringan. Jadi kalau ngelangkah, bobotnya itu di sini nih. Ya kayak ketarik, ternyata memang bobotnya itu di size 45 itu 403,2 gram ya. Ini buat vulkanisir bisa dibilang berat, bahkan bobotnya itu sudah comparable dengan ya boots ya yang bukan body roll, mungkin yang black stitch ya. Nah, sudah comparable dengan begitu, atau kapsul juga ya, kapsul bisa lebih ringan sih daripada ini. So, itu menarik sih. Karena apa? Kalau kita lihat ke belakang tadi, rubbernya yang tebal ini itu sudah sangat membantu ya untuk ketahanannya, tapi ya memang trade off ya, rubber tebal sama dengan berat. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi lebar toe boxnya, terutama dari bagian ball itu cukup lebar. Kita dapat 105,4 mm di size 45 yang memang sudah ya memang enak sih ya dengan kelebaran segitu, artinya jari-jari kalian tidak kejepit di samping sini. Tapi bagian atasnya ini instepnya itu terbilang agak rendah dengan 66,0 mm di size 45. Jadi satu-satunya kekurangan nyaman yang gue rasakan adalah kejepit di bagian atas ini nih. Dari toe box sudah sempit sih, sampai fam juga sini. Nah, ini tidak membantu karena meskipun bentuknya tali kayak gini bisa dilonggarin, tapi nggak bisa, ada limitnya lah karena dia kekunci ketahannya di sini nih. Nah, ini instep yang gue hitung tuh kurang lebih ketinggian di sini. Jadi ya itu buat kalian yang punggung kaki tinggi, ini bukan sepatu buat kalian, tapi buat yang reguler atau punggung kakinya rendah, ini bakal enak banget nih buat kalian. Terus kolarnya juga ya, bagian sini, bagian belakang kadang-kadang ada heel slip karena memang agak lebar aja. Mungkin sebenarnya easy fix sih kalau FYC nonton ini ya. Gue pengen nyaranin kalian tambahin padding sedikit ya, dikasih tambahan busa di sini pasti jauh lebih baik lagi fitting-fitting di kolarnya karena udah hampir oke, cuman kadang-kadang slip aja gitu. Kalau dikencingin semua jadinya kurang nyaman kan, karena ya ininya agak tinggi. Nggak usah tebal-tebal, si busanya cukup aja buat nambah gaya gripnya gitu ya, itu pasti bakal jadi lebih enak banget. Dan kalau kita lihat juga panjang insole-nya itu kita dapat 28,95 mm. Yes, kita upgrade sedikit cara pengukurannya setelah konsultasi sana sini ya. Kita dapat segitu. Nah, untuk size 45 ini sebenarnya oke ya, karena udah hampir 29, cuman kurang sedikit aja. So far gak masalah sih ya, bisa kita buletin ke 29. Dengan itu kita juga bisa ngitung heel dropnya. Ternyata kita dapat tinggi belakang itu 23,3 mm dan tinggi depan 11,2 mm. Nah, ini artinya kita dapat heel drop itu 12,1 mm alias agak tinggi ya. Nah, jadi buat kalian yang berpikir untuk pakai vulkanisir kayak gini untuk latihan angkat beban, pikir-pikir dulu karena ini agak tinggi ya. Faktornya apa? Karena faktor di sininya nih, ini tebel, dibikin tebel sama dia. Nah, silakan adjust juga buat kalian yang punya masalah terutama di lutut, apakah cocok atau tidak dengan kondisi heel drop sampai 12 mm kayak gini. Kalau kita bahas penggunaan sehari-hari, sebenarnya sih nggak ada yang bener-bener menonjol dari sepatu ini ya, karena namanya vulkanisir kan gitu-gitu doang. Tapi yang gue notice adalah gripnya. Saat kering, dia gripnya itu bagus, mau di jalan, mau di keramik gitu ya licin, ataupun di pedal gas, itu gripnya bagus. Nah, kekurangan itu mulai terlihat kalau permukaannya licin, jadi gripnya itu nggak jelek, tapi agak kurang. Bahkan kalau dibandingin sama gripnya dia sendiri di
kondisi kering gitu ya. Silakan dipertimbangkan juga buat kalian yang suka basah-basahan ya. Dan overall kalau kita bahas kenyamanan, performanya gitu ya, nggak terlalu spesial tapi cukup menarik dan cukup enak untuk kelas sepatu vulkanisir, dan kita berikan rating 7 dari 10. Nah, dengan itu kita bisa rata-ratakan dengan rating akhir di 7,16 ya. Sepatu NYC ini cukup menarik ya. Apalagi dengan eksekusi kayak gini, brand Indonesia tuh bisa ngebuktiin kok kalau nggak selamanya kita kalah dari brand global, terutama dari segi desain ya. Karena gua kalau disuruh pilih antara loversnya Vans atau yang ini, gua akan pilih ini any day. Karena lebih cakep, lebih mantap looks-nya, apalagi pemilihan warnanya gokil parah sih kalau menurut gua. Nah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.